Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta, Forum Komunikasi Masjid dan Mushola Forkami Indonesia telah terbentuk kepengurusannya periode 2022-2027. Dr. Andes Muhammad Taufik Hidayat MM didapuk melanjutkan kepengurusan dan juga menjadi Ketua Umum. Ahad kemarin juga sudah dilantik di Gedung Swantantra Wibawa Mukti, Komplek Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat. Lalu seperti apa program yang nantinya akan dijalankan? Kita sudah tersambung bersama Ketua Umum Forkami Indonesia, Dr. Andes Muhammad Taufik Hidayat MM. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Taufik. Assalamualaikum Pak Haji Taufik. Ya, sebentar. Baik, Pak Haji Taufik mungkin bisa diceritakan terkait dengan prosesi pelantikan yang kemarin dilakukan ya Pak ya, di Gedung Swantantra Wibawa Mukti. Terima kasih Mas Ardi dan pendengar Dakta yang ada di Bekasi dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatiannya dari Radio Dakta. Kami mengucapkan terima kasih. Pertama, memang kemarin telah dilakukan pelantikan dari Dewan Pembina, yaitu Bapak Dr. Haji Ismail Muntor MPH, melantik saya dan pengurus lainnya untuk kepengurusan periode 2022-2027 untuk melanjutkan program-program yang sudah dilakukan dan mungkin akan dilakukan untuk periode terusnya. Demikian Mas Ardi. Baik, jadi ini prosesi pelantikan kepengurusan periode 2022-2027 ada berbagai macam kegiatan ataupun juga program yang akan dijalankan. Seperti apa Pak Haji Taufik untuk program yang nantinya akan dijalankan oleh Forum Komunikasi Masjid dan juga Mushola Forkami Indonesia? Ya. Baik, terima kasih Mas Ardi. Setelah program-program yang sudah dilakukan seperti pembinaan DKM, bidang sosial, bidang pemuda, bidang hiswa, bidang hisbah, ada beberapa bidang yang memang sudah dilakukan dan ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Mungkin akan kita lanjutkan lebih intens lagi kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian kami juga akan segera membuat program untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang gitu Mas Adi. Yeah. Selain dari kegiatan lokal kita tingkat Kabupaten Bekasi, juga kita setelah tingkat nasional juga kami sudah ada hubungan dengan internasional gitu Mas Adi. Baik, artinya nanti program-program yang sudah dijalankan oleh kepengurusan yang lama nanti akan dilanjutkan ya Pak Haji Taufik ya? Betul sekali. Dan selain penguatan ini kami ada divisi yang akan baru seperti pemberdayaan, pelatihan, daerah pendidikan, sosial, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Mungkin kami akan lebih ditingkatkan. Yang selain ini selama ini memang fokus kita selain dari pengembangan tentang manajemen masjid secara profesional, manajemen masjid yang kekinian, dan juga masjid yang lebih tepatnya direvitalisasi. Kami mengucapkan terima kasih para donornya, juga terima kasih para stakeholder yang telah membantu mendukung program ini selama ini untuk kekuatan. Terus terang ini memang penguatan untuk membernya kurang lebih ada 120 masjid, itu masih Cikarang Raya Mas Ardi. Tapi kita akan kuatkan untuk setingkat kabupaten di 23 kecamatan. Mungkin itu Mas Ardi. Baik. Pak Haji Taufik, ini kan juga ada sekitar 120 masjid dan juga mushola yang memang menjadi bagian dari Forkami. Sebetulnya kendala yang dihadapi oleh masjid dan juga mushola di Kabupaten Bekasi seperti apa, Pak Haji? Ya, selain yang utama adalah tentang manajemen masjid ya. Kemudian tentang sarana prasarana, kemudian tentang syariah, ubudiyah, muamalah dan lain sebagainya sesuai dengan visi misi dari Forkami sendiri, yaitu ruhiyah, ukhuwah dan rupiah. Harapan 3 core bisnis itu menjadi fokus kita. Selain yang existing itu penguatan tentang
kebersamaan masjid antar ini saling mengisi dan saling melengkapi. Iya. Banyak yang manajemen masjid yang sudah profesional mungkin kita bisa copy paste atau adopsi sehingga banyak menular ke masjid-masjid lain. Ada beberapa masjid yang memang sudah go internasional atau go nasional. Seperti mereka yang sudah hijau seperti itu, manajemen bukan hanya kegiatan yang ritual saja atau kegiatan reguler, tapi mereka sudah lebih advance, lebih ke depan tentang kemajuan dari masjid, dari fungsi masjid itu sendiri. Jadi kita harapan masjid pusat dari segala kegiatan untuk kejayaan Islam lah, khusus agamanya Islam itu. Betul. Begitu Mas Ardi. Jadi masjid ini sebagai pusat pemberdayaan keumatan sekaligus juga masjid sebagai tempat belajar ya Pak Haji Taufik ya. Betul Seperti sekali. di zaman Betul Rasulullah sekali. juga kan Betul memang masjid-masjid ini diberdayakan agar setidaknya juga memberdayakan keumatan begitu ya. Betul sekali ya, itu kita coba di-refresh, direvitalisasi, dikuatkan kembali, dan tentunya harus ukhuwah ya, harus persatuan yang kuat. Betul. Dan punya visi misi yang sama tentang masjid ini. Banyak hal-hal yang memang perlu kita tingkatkan tentang masjid ini. Begitu Mas Ardi. Iya. Pak Haji Taufik, ini kan juga berdasarkan informasi banyak masjid yang berdiri di atas lahan wakaf dan juga belum tersertifikatkan. Bagaimana nanti ke depan Forkami ini juga mendukung dan juga membantu masjid-masjid yang ada di Kabupaten Bekasi agar bisa bersertifikat dan juga bekerja sama dengan Kementerian Agama, Pak Haji Taufik? Nah, ini kebetulan sekali. Ini salah satu program kami juga yang ke depan menjadi catatan khusus, dan ada beberapa masjid memang sudah ada progres yang tentang proses ini, tentang pembuatan PBG ya sekarang namanya ya. Kalau dulu IMB ya, izin mendirikan bangunan atau PBG, dicoba kita fasilitasi dan kita mungkin mengedukasi ya, utama mengedukasi, mensosialisasi, kemudian memfasilitasi bagaimana proses ini bisa berjalan. Tentunya pemerintah khususnya dari FKUB, MUI, DMI, kemudian Kemenak sudah mendorong masjid-masjid untuk lebih mandiri dan mendorong, kayaknya sepertinya sudah berjalan, tinggal kita kuatkan Mas Ardi. Iya. Jadi coba kita akan maju ke depan Forkami untuk hal-hal seperti ini. Gitu Mas Ardi. Baik. Pak Taufik, mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan kepada rekan Dakta terkait dengan kepengurusan Forkami di masa periode 2022-2027? Ya, yang utama kami terima kasih ya, kita akan revitalisasi organisasi. Kedua, kita kuatkan fungsi masjid secara optimal. Ketiga, kita akan jalin stakeholder. Harapan kami adalah selain Kemenak, pemerintah daerah, MUI, DMI, dan juga masjid-masjid yang ada musola yang ada di Kabupaten Bekasi, kita bersinergi bersatu untuk keberhasilan secara syariat khususnya agama Islam dan juga untuk Indonesia, kemajuan Indonesia. Karena kita mayoritas Muslim, kita tunjukkan kita sebagai agama rahmatan lil alamin. Kita bermanfaat untuk orang banyak. Itu Mas Ardi. Baik. Pak Haji Taufik, terima kasih sudah berbincang bersama dengan Dakta. Semoga sukses untuk kepengurusan periode 2022-2027 Forkami Indonesia. Amin. Mudah-mudahan juga kepengurusan yang ada bisa bermanfaat bagi keumatan dan juga ini terkait dengan pembinaan keumatan di tiap-tiap masjid juga bisa berjalan ya Pak Haji Taufik ya. Amin, amin. Baik. Terima kasih Pak Mas Adi ya, dan teman-teman semua, mohon doanya biar dukungan kita biar kita tetap kuat dan istiqomah. Baik. Selamat beraktivitas kembali Pak Haji Taufik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kami ajak berbincang Ketua Umum Forum Komunikasi Masjid dan Musola Forkami Indonesia, Dr. Andes Haji Muhammad Taufik Hidayat MM, yang kemarin baru saja dilantik ke pengurusannya periode 2022-2027.